Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maura Afdarisna dengan NIM 1909155350. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai salah satu tokoh filsafat yang mempunyai aliran postmodernisme, yaitu Jean Baudrillard. Jean Baudrillard lebih suka menganggap dirinya tidak memiliki latar belakang. Namun, bisa dipastikan bahwa ia lahir di Reims pada tahun 1929. Kakeknya dan neneknya adalah seorang petani, akan tetapi keluarganya berada di transisi kehidupan kota dan bekerja sebagai pegawai negeri. Lingkungannya bukanlah lingkungan intelektual, sedangkan Baudrillard bekerja keras di Lacy untuk mengatasinya sebagai orang pertama dalam keluarganya untuk melakukan karya intelektual secara serius. Secara pribadi, Baudrillard mengatakan bahwa hidupnya berada dalam keadaan semu terpecah. Baudrillard juga adalah salah seorang teoritis terkemuka postmodern yang sejajar dengan Foucault, Lacan, Derrida. Dalam hal pemikirannya, ia dipengaruhi oleh Marshall McLuhan yang memperlihatkan pentingnya media massa dalam pandangan kaum sosiologis. Karena dipengaruhi oleh semangat pemberontakan mahasiswa di Universitas Natere, ia bekerja sama dengan suatu jurnal yaitu Utopia yang dipengaruhi oleh anarko-situasionis, teori media, dan Marxisme struktural, di mana ia menerbitkan sejumlah artikel teoritis pada suasana kemakmuran kapitalis dan kritik teknologi. Nah, all that is real become simulation. Semua nyata kini menjadi simulasi. Itu kata Jean Baudrillard. Karyanya yang terkenal adalah tentang simulasi dan hiperrealitas. Simulasi adalah penciptaan bentuk nyata dari suatu model sehingga kemampuan manusia menciptakan imajinasi. Baudrillard berkata, simulasi bukan lagi acuan atau substansi, tetapi simulasi adalah generasi model kenyataan tanpa keaslian atau realitas yang disebut hiperrealitas. Menurutnya, masyarakat kini berada dalam era di mana masyarakatnya tidak lagi menggantungkan diri pada pertukaran barang materi yang berdaya berguna, melainkan pada tanda atau simbol. Menurutnya juga bahwa dunia nyata telah menjadi dunia imajiner. Baudrillard adalah tokoh yang paling radikal di dalam aliran postmodern. Ia seorang sosiolog, namun sudah lama meninggalkan batas dua disiplin sosiologi. Baudrillard melukiskan kehidupan postmodern sebagai ditandai oleh simulasi. Proses simulasi mengarahkan kepada penciptaan simulasi cara, yakni reproduksi atas peristiwa. Dengan kaburnya perbedaan antara tanda dan realitas, maka kita semakin sulit mengenali barang yang asli dan tiruan. Sebagai contoh, Baudrillard berbicara tentang larutnya TV ke dalam hidup manusia dan larutnya kehidupan ke dalam TV. Akhirnya simulasilah yang menggambarkan sesuatu yang nyata yang menjadi utama yang berkuasa. Kita menjadi budak simulasi yang membentuk lingkaran yang tidak berujung pangkal. Baudrillard juga melukiskan kehidupan postmodern ini sebagai hiperrealitas. Misalnya, media berhenti menjadi cermin realitas, melainkan justru menjadi realitas sendiri, atau bahkan menjadi nyata dari realitas itu sendiri. Surat kabar, tabloid yang memberitahukan sesuatu yang sedemikian populernya di TV adalah contoh yang baik. Karena kebohongan dan distorsi yang disajikan kepada permisa melebihi realitasnya. Kebohongan dan distorsi adalah hiperrealitas. Akibatnya apa yang real disubordinasikan dan dilarutkan sama sekali. Kini menjadi mustahil untuk bisa membedakan hal yang nyata dan sekedar tontonan. Dalam kehidupan nyata, kejadian-kejadian nyata semakin mengambil ciri hiperreal. Baudrillard memusatkan perhatiannya pada kultur yang dilihatnya mengalami revolusi besar-besaran dan merupakan bencana yang besar. Revolusi kultur itu menyebabkan massa menjadi semakin pasif ketimbang semakin memberontak seperti yang diharapkan oleh pemikir Marxis. Massa dilihat sebagai lubang hitam, menyerap semua makna, informasi, komunikasi, pesan, dan lain-lain. Hal ini membuat mereka tidak bermakna. Mereka menempuh jalan sendiri, tak mengindahkan upaya yang bertujuan memanipulasi mereka. Ketidakacuan, apatis, dan kelesuan adalah istilah yang tepat untuk melukiskan kejenuhan massa terhadap media, simulasi, dan hiperrealitas. Massa tidak dilihat sebagai dimanipulasi media, tetapi medialah yang dilihat dipaksa untuk memasok kebutuhan mereka yang meningkatkan dan objek dan tontonan.